Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat, saya juga sehat, dan kita bisa kita bisa melakukan aktivitas belajar meskipun hanya dengan jarak aja seperti ini. Oke anak-anak, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan saya menyampaikan materi ini nanti kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga juga kita tetap diberikan kesehatan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang runtuhnya dinasti Ayyubiyah dan ibroh dari perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, jika di pertemuan kemarin, di pertemuan ketiga kita sudah mempelajari perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada masa keruntuhan dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah ini dimulai dari wafatnya Sultan As-Saleh. Ya, Sultan As-Saleh ini Sultan As-Saleh ini khalifah keberapa? Ya, tahu kalian? Sultan As-Saleh khalifah ke Sultan As-Saleh Malik As-Saleh ini khalifah ke-7 ya. Sultan Malik As-Saleh ini khalifah ke-7, punya istri namanya Sajarah Ad-Dur, punya anak namanya Al-Mu'azzam Ad-Duran Shah. Nah, Sultan As-Saleh ini ketika wafat ternyata disembunyikan wafatnya oleh istrinya yang bernama Sajarah Ad-Dur tadi. Sajarah Ad-Dur menjalankan pemerintahan dengan modus menggantikan suaminya yang sakit. Sedangkan saat itu sudah diangkat putra mahkota. Putra mahkota itu anaknya raja yang nanti akan menggantikan posisi raja ketika raja sudah wafat. Nah, putra mahkota saat itu adalah putra mahkotanya adalah Al-Mu'azzam Turan Shah. Al-Mu'azzam Turan Shah ketika Khalifah Malik As-Saleh ini wafat, Sultan Al-Mu'azzam Turan Shah ini masih berada di Mesopotamia, menjadi penguasa di sana, di Damaskus ya, menjadi penguasa di Damaskus. Tidak tahu kalau orang tuanya wafat, dan pemerintahan dijalankan oleh ibunya yang bernama Sajarah Ad-Dur. Ketika Al-Mu'azzam Turan Shah ini mendengar bahwa orang tuanya sudah wafat, Malik As-Saleh wafat, Al-Mu'azzam Turan Shah datanglah ke Mesir untuk mengambil jabatan, mengambil kekuasaan yang seharusnya Al-Mu'azzam Turan Shah ini yang menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Nah, setelah Al-Mu'azzam Turan Shah ini datang untuk mengambil kekuasaannya, ternyata Sajarah Ad-Dur dan Sajarah Ad-Dur ibunya tadi ya, dan para anggota pemerintahan saat itu kurang setuju dengan Al-Mu'azzam Turan Shah, hingga akhirnya Sajarah Ad-Dur ini mengutus kepada militernya, yang saat itu militernya adalah kaum Mamluk. Kaum Mamluk itu ya budak-budak yang diangkat menjadi para tentara ya. Dari militernya membunuh untuk melakukan kudeta atau membunuh kepada Al-Mu'azzam Turan Shah, hingga akhirnya Al-Mu'azzam Turan Shah wafat. Setelah Al-Mu'azzam Turan Shah wafat,
Syajarul Ad-Dur ini memproklamirkan dirinya sebagai sultanah, karena perempuan ya, kalau laki-laki sultan, kalau perempuan itu sultanah, memproklamirkan dirinya menjadi sultanah atau raja wanita bagi kekuasaan dinasti Ayyubiyah ini. Nah, sebenarnya mulai saat Syajarul Ad-Dur ini mengambil alih posisi dari Al-Mu'azzam Turansah, ini sudah bisa dikatakan bahwa pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini sudah berakhir. Nah, kemudian setelah Syajarul Ad-Dur mengambil alih kekuasaan, datanglah pasukan Mongol. Nah, seperti berakhirnya pemerintahan Abbasiyah yang dihancurkan oleh Mongol. Nah, akan tetapi ini Syajarul Ad-Dur ini berhasil menghalau pasukan Mongol tadi. Pasukan dari kaum Mamluk, panglima perang Mamluk yang dipimpin oleh Qutuz ini ternyata berhasil memukul mundur bangsa Mongol melalui pertempuran di Ain Jalut ya, pertempuran mata air di Goliat di Ain Jalut. Itu Qutuz atau pimpinannya dari panglima perang Mamluk ini berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Nah, setelah kejadian itu semakin kuatlah Qutuz, posisi Qutuz semakin kuat, dan akhirnya Qutuz pun mengambil alih kekuasaan dari Syajarul Ad-Dur. Sejak saat itulah kekuasaan Ayyubiyah ini berakhir, berganti dengan kekuasaan dinasti Mamluk. Nah, seperti itu berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Kemudian ibroh dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Ibroh itu nilai positif yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yaitu adalah pentingnya persatuan dalam umat Islam. Nah, kunci pokok dalam merintis kemenangan umat Islam, kemenangan Islam ini, jayanya Islam ini adalah adanya persatuan umat. Jadi kita bangsa Islam, umat Islam ini tidak akan bisa maju jika umatnya masih saling menyalahkan dan berdebat satu sama lainnya. Tidak akan mungkin kita bisa menjadi umat yang kuat, umat yang maju jika hanya masih berselisih paham sesama umat Islam. Cara ibadah beda menjadi permasalahan, pengambilan sikap berbeda menjadi permasalahan, politik berbeda menjadi bahan untuk perdebatan. Nah, inilah kesatuan umat, inilah yang diperlukan ya, kesatuan umat Islam yang diperlukan. Kalian juga gitu, sebagai pelajar seharusnya bersama dengan teman-teman satu kelas ataupun satu sekolah bersatu agar masyarakat sekolah, siswa-siswa itu bisa bersatu hingga menjadi sekolah yang sangat maju. Majunya sekolah tidak akan bisa diraih jika siswanya tidak bisa bersatu. Nah, jadi penting sekali persatuan ini. Yang kedua, umat Islam membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan barisan. Nah, bersatunya umat Islam dengan perbedaan yang sangat beragam ini tidak akan terwujud jika tidak ada sosok pemimpin yang dapat dipercaya untuk dijadikan panutan. Jadi seperti contoh Salahuddin yang sudah dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, beliau berhasil menyatukan umat dengan segala perbedaan yang ada saat itu. Beliau berhasil menjadi panutan, menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi kekuatan seorang pemimpin ini sangat diperlukan. Seperti kalian juga seperti itu di sekolah. Tidak akan bersatu kalau tidak ada pemimpin yang bisa menyatukannya. Nah, jika sudah ada pemimpin, kita harus bisa
mengikuti mengikuti kepada pemimpinan kita. Kalau kalian ingin sekolahnya maju, umpamanya bukan sekolah rumah tangga sampean, ketika kalian sudah berumah tangga, ketika ingin rumah tangga kalian sukses, berarti yang lanang-lanang sebagai pemimpin itu harus menjadi orang yang bisa menjadi contoh bagi anggota keluarganya. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kita ingin sukses, kita harus menjadi contoh bagi diri kita sendiri, karena masing-masing kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, ibrah yang bisa kita ambil adalah pentingnya pendidikan. Ya, sudah dibuktikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Munculnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pemimpin ini tidak lepas dari pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, pendidikan bermutu yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini salah satu orang yang sangat giat belajar. Di salah satu biografinya itu ada saat dia masih kecil, suatu ketika itu diajak keliling oleh orang tuanya, karena orang tuanya seorang pejabat kan di kota Baalbek ya, diajak berkeliling. Ketika melihat anak-anak kecil mengaji, menuntut ilmu, Salahuddin memilih meninggalkan orang tuanya untuk ikut mengaji, untuk ikut belajar. Nah, jadi memang pendidikan itu sangat penting sekali. Setelah remaja, Salahuddin pun oleh orang tuanya dikirimkan untuk menuntut ilmu lebih lagi. Nah, sudah dibuktikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, berkat karena pendidikan yang sangat baik, beliau bisa menjadi orang yang hebat, menjadi pemimpin yang bisa menyatukan umat. Dan dilakukan juga oleh Salahuddin ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan oleh Salahuddin, karena Salahuddin menyadari bahwasanya pendidikan ini sangat penting bagi masyarakatnya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan, hingga universitas pun didirikan pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini, ketika Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjabat sebagai seorang khalifah. Berikutnya yang keempat, budaya positif. Budaya positif dalam sejarah dinasti Ayyubiyah terbukti membangun semangat persatuan dan kesatuan umat, kesatuan masyarakat. Budaya yang lahir pada masa dinasti Ayyubiyah adalah budaya Maulid Nabi Muhammad SAW. Saat itu masyarakat sudah mulai sebelum Salahuddin mengadakan memperingati Maulid Nabi, ini masyarakat sudah mulai kendor, sudah mulai jiwa persatuannya, jiwa jihadnya sudah mulai kendor, hingga Salahuddin memiliki ide bagaimana caranya menyatukan umat ini, bagaimana caranya menumbuhkan semangat masyarakat. Nah, Salahuddin mengadakanlah kegiatan, yaitu kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan Maulid Nabi tersebut dibacakanlah sirah Nabi, cerita Nabi, sejarah Nabi, mulai dari Nabi lahir hingga perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad ini banyak sekali mengalami penderitaan, mengalami masalah-masalah yang sangat besar. Akan tetapi Nabi Muhammad berhasil menyelesaikan masalah-masalah tersebut, hingga beliau berhasil menyebarkan agama Islam. Beliau mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik malah. Nah, dari kegiatan Maulid Nabi ini, dibacakan sirah Nabawiyah tersebut, akhirnya muncullah semangat dari masyarakat, persatuan masyarakat kembali muncul, hingga akhirnya mampu
menghimpun kekuatan umat Islam yang sangat besar, mampu mengalahkan pasukan salib, kembali menguasai wilayah Yerusalem, wilayah Palestina. Baiklah, yang berikutnya yang kelima, yaitu peran militer yang melindungi masyarakat. Sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang maju harus memiliki kekuatan militer yang dapat melindungi bangsa dan masyarakat, baik itu dari ngeronongan para pemberontak maupun serangan dari bangsa lain. Ini sudah dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam pemerintahannya. Beliau berhasil membuat militer yang sangat kuat yang mampu melindungi masyarakat. Ketika masyarakat dilindungi oleh militer, masyarakat bisa aman. Akhirnya masyarakat pun bisa bisa beribadah dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa sejahtera. Kesejahteraan yang ada tidak lepas dari peran militer yang mampu menjaga keamanan dan stabilitas negara tersebut. Bukan hanya menjaga keamanan saja, militer pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini mampu memperluas wilayahnya hingga kembali merebut kekuasaan Palestina, merebut wilayah Yerusalem yang dulu merupakan wilayah kekuasaan Islam, direbut oleh pasukan salib, dan kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini berhasil kembali menguasai wilayah Yerusalem, mengembalikan Yerusalem kepada pemerintahan Islam. Yang terakhir yaitu memperkukuh basis ekonomi, seperti apa yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Ekonomi yang kuat ini secara tidak langsung akan mensejahterakan rakyat. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah memperkuat ekonomi ini salah satunya dengan mendirikan industri, ya. Ada industri karpet, industri kain, industri yang terkenal yaitu industri kaca, enamel, ya, perhiasan kaca. Nah, itu ada antara lain industri-industri yang pabrik-pabrik yang dibuat oleh pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Selain industri, pertanian pun juga maju, dan perdagangan pun juga maju karena banyak hasil produksinya, baik dari industri pabrik ataupun dari pertaniannya, hingga perdagangan dilakukan sampai ke ekspor. Nah, dengan ekonomi yang kuat, otomatis masyarakat akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Tujuan dari sebuah negara tidak lain dan bukan adalah untuk menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Salah satu caranya adalah dari memperkuat ekonomi dari negara tersebut. Oke, itu seperti itulah tadi materi kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak bisa memahami, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari awal hingga akhir. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.